Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, Abah Guru Sekumpul selain dikenal sebagai sosok yang sangat karismatik, Haul Abah Guru Sekumpul juga merupakan haul terbesar se-Asia yang dihadiri jutaan jemaah, tak hanya dari Indonesia bahkan dari mancanegara. Di video kali ini saya sudah merangkum beberapa amalan doa dan wirid yang Abah Guru Sekumpul ajarkan pada beberapa pengajian beliau. Yang pertama berkata Abah Guru Sekumpul, barang siapa membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfirli li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma zbur ummata sayyidina Muhammad 4 kali secara berturut-turut setelah selesai sholat subuh. Di antara fadilah mengamalkannya, yang pertama dimasukkan jumlah martabat fadilah wali kutub, yang kedua dijadikan kaya dan mudah rezekinya, yang ketiga naik pangkat dunia dan akhiratnya, yang keempat akhir umurnya husnul khotimah. Tapi selain kita membaca doa tersebut, perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harus siap mengampuni atau memaafkan kesalahan umat Rasulullah, harus kasih sayang kepada umat Rasulullah, harus siap menutupi aib dan kekurangan umat Rasulullah, dan harus menyenangkan hati umat Rasulullah. Yang kedua berkata Abah Guru Sekumpul, jangan sampai kamu tidak mengerjakan sholat duha, sekurang-kurangnya 2 rakaat, paling afdolnya 8 rakaat. Apabila kamu mengerjakan sholat duha, maka itu ciri orang yang soleh. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Kana Rasulullah SAW yusollu duha arba'an wa yazidu masya Allah, yang artinya Rasulullah SAW sholat duha sebanyak 4 rakaat, kadang beliau menambah sesuai keinginannya. Dan di antara keutamaan dari sholat duha sesuai dengan hadis sahih adalah, yang pertama diampuni segala dosanya, yang kedua sholat duha sebagai pengganti sedekah kita yang lalai, yang ketiga membawa kecukupan dalam rezeki, yang keempat memperoleh pahala layaknya haji dan umroh. Yang ketiga berkata Abah Guru Sekumpul, bacalah selesai sholat zuhur La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Ini adalah amalan pintu rezeki. Kalau misalnya ada orang membaca 300 kali, maka uangnya akan lebih banyak dari yang membaca 100 kali. Dan kalau tidak membaca sama sekali, maka rezekinya banyak yang tercecer. Yang keempat berkata Abah Guru Sekumpul, jangan sampai tidak dibaca Hizbul Bahar atau Hizib Bahar setelah asar. Saya wasiatkan dengan nama Allah, jangan sampai tidak dibaca Hizbul Bahar dari Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Hizib Bahar adalah hizib yang diterima Syekh Abdul Hasan As-Sadili langsung dari Rasulullah SAW berkaitan dengan lautan yang tidak berangin. Berkata Imam Sadili mengenai Hizib Bahar, Hizib Bahar ini merupakan hizib yang agung derajatnya. Hizib ini tidaklah dibaca pada orang yang sedang takut atau khawatir, melainkan ia akan aman. Pada orang sakit, melainkan ia akan sembuh. Pada orang yang sedang bersedih, melainkan hilang kesedihannya. Kalau saja hizib ini dibaca di tanah Irak, tentu tidak akan diekspansi oleh kaum Tartar. Tidaklah hizib ini dibaca di suatu tempat, kecuali akan aman dari mara bahaya dan terjaga dari hama atau godaan. Aku menamakan hizib ini dengan nama Al-Iddah Al-Wafiyah wa Al-Junnah Al-Waqiyah.
Berikut kata Syekh Abdul Hasan As-Sadili, barang siapa membaca hizib ini tatkala terbitnya matahari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya, menghilangkan kegelisahannya, mengangkat derajatnya, melapangkan dadanya, dan akan aman dari gangguan jin dan manusia. Yang kelima, berkata Abah Guru Sekumpul, kemudian setelah maghrib, bacalah hizib yang masyhur, yaitu hizib Nawawi, Wirdul Latif, atau sholawat burdah. Yang mana keutamaan dari sholawat burdah adalah sesuai dengan arti burdah, yaitu selimut atau pelindung untuk obat hati, kesehatan badan, dan menenangkan pikiran. Yang keenam, berkata Abah Guru Sekumpul, setelah sholat maghrib untuk mengerjakan sholat sunnah 6 rakaat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, maka pahalanya sama dengan beribadah selama 12 tahun. Jangan berbincang masalah dunia dulu, kata Abah Guru Sekumpul. Selesai baca wirid-wirid maghrib, langsung kerjakan sholat ba'diyah 2 rakaat. Lalu sholat taubah 2 rakaat. Terakhir sholat hajat 2 rakaat. Jadi pas 6 rakaat. Yang ketujuh, berkata Abah Guru Sekumpul, sesudah isya seyogyanya membaca Rotibul Atos dan Rotibul Haddad supaya diberi husnul khotimah ketika kita wafat. Rotibul Haddad merupakan amalan yang berisi doa dan zikir yang disusun oleh ulama asal Hadramaut, Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Amalan ini memiliki banyak khasiat yang sangat dahsyat, sehingga kerap dijadikan amalan rutin umat Islam. Dan salah satu pondok pesantren yang mengamalkan Rotibul Haddad adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, pengasuh Kiai Haji Asy'ad Samsul Arifin. Bahkan beliau mengajurkan santrinya untuk selalu istiqomah membaca Rotibul Haddad saat akan pulang ke kampung halamannya. Yang kedelapan, berkata Abah Guru Sekumpul, sesudah sholat witir baca istighfar Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 40 kali. Yang mana di dalam zikir tersebut ada Ismul Azam. Ismul Azam adalah merupakan sebuah doa yang terdapat di dalamnya rangkaian dari beberapa nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Diriwayatkan dari Baridah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh orang itu meminta kepada Allah dengan Ismul Azam, nama Allah yang agung, yang apabila dia berdoa dengan Ismul Azam tersebut, maka Allah akan menjawabnya. Dan apabila dia meminta dengan Ismul Azam tersebut, maka Allah akan memberikan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kesembilan, berkata Abah Guru Sekumpul, barang siapa yang melazimi membaca doa ini, insya Allah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yaqzatan atau dalam mimpi. Bacaannya yaitu Ya Nur Ya Mudabbirul Umur, dibaca 100 kali sebelum tidur setiap malam. Dan yang terakhir, berkata Abah Guru Sekumpul, ahli tarim semuanya adalah waliullah. Ulamanya, pedagangnya, pegawainya, sampai tukang kebunnya, di sana semuanya adalah waliullah. Karena itu, sebelum kita tidur, kita kirim Fatihah kepada ahli tarim. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, inilah beberapa amalan dan wirid yang langsung dari Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya.
Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa dohir batin seumur hidup. Qabul segala hajat, selamat dunia akhirat, husnul khotimah indal maut. Masuk surga bi ghairil hisab, terkumpul di dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para waliullah dan orang-orang soleh. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.